Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Sapiansa, NPM 22411135 dari kelas MNJ 22C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Statistika Ekonomi pertemuan 1, yaitu pengertian ruang lingkup dan kegiatan statistik. Yang pertama ada pengertian statistik. Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistik adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklarifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistik adalah data itu sendiri, informasinya atau hasil penerapan algoritme statistika pada suatu data tersebut. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Inilah yang dinamakan statistika deskriptif. Informasi kemudian dicatat sekaligus dikumpulkan baik itu dalam bentuk informasi numerik maupun informasi kategorik yang disebut sebagai suatu pengamatan. Berikutnya pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Gaspres 1989. Cukup banyak ahli yang berpendapat mengenai definisi dari statistika. Menurut Gaspres 1989, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, serta analisisnya, menarikan kesimpulan, hingga membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta. Yang kedua, Furqon 1999. Statistika menjadi bagian dari ilmu pengetahuan, body of knowledge, yang mempelajari cara-cara penarikan sampel, pengumpulan data, serta analisis dan penafsiran datanya. Berikutnya ada Dajan 1995. Statistika dapat diartikan sebagai metode untuk pengumpulan, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang berbentuk angka-angka. Yang terakhir ada Somantri 2006. Somantri turut berpendapat bahwa statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, hingga menginterpretasi data supaya dapat disajikan secara baik-baiknya. Berikutnya komponen statistik, yaitu ada data, pengumpulan dan pengolahan data, kesimpulan, dan angka-angka. Selanjutnya peranan statistika. Yang pertama ada bidang ekonomi. Statistika sangatlah penting untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengembangan bisnis. Sedangkan dalam bidang kesehatan, statistika digunakan untuk menentukan tingkat morbilitas dan mortalitas, serta tingkat kejadian penyakit tertentu. Yang kedua ada bidang pembangunan. Statistika digunakan untuk menilai tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keberhasilan program pemerintah. Sementara dalam bidang perilaku manusia, statistika dapat digunakan untuk memahami pola perilaku manusia dan indikator perkembangan sosial. Selanjutnya ada manfaat statistika. Yang pertama, penyedia data yang kredibel. Kedua, menganalisis data dengan tepat. Ketiga, menginterpretasi data yang tepat. Yang keempat, menarik kesimpulan yang logis dan faktual. Yang kelima, prediksi keadaan di masa mendatang. Yang keenam, membantu pengambilan keputusan. Berikutnya fungsi statistika. Yang pertama itu ada bank data, yaitu ilmu statistika berfungsi sebagai bank data atau penyedia atau sumber suatu data. Data tersebut dapat dibaca, dianalisis maupun diolah untuk menjelaskan suatu keadaan. Yang kedua,
alat kontrol kualitas, yaitu ilmu statistika berfungsi sebagai alat dalam kontrol kualitas suatu populasi data. Ilmu statistika sebagai kontrol kualitas berfungsi dalam pengawasan, misalnya variabel mana yang tidak berfungsi, tidak sesuai, tidak efektif, dan menetapkan standar dari suatu keadaan. Yang ketiga, pemecahan masalah. Data yang diolah melalui ilmu statistika berfungsi untuk membantu pemecahan masalah. Tren dari data bisa diberikan prediksi keadaan di masa mendatang yang berguna untuk pengambilan keputusan di masa sekarang. Hal ini bertujuan untuk menghindari suatu risiko atau kejadian buruk dalam suatu populasi di masa depan. Berikutnya contoh penggunaan statistika. Yang pertama ada prosedur pengambilan sampel. Contoh yang memenuhi kaidah statistika ketika melakukan audit terhadap kliennya. Kegunaan akuntansi di bidang akuntansi lainnya juga untuk penyesuaian yang berhubungan dengan perubahan harga dan mencari hubungan antara ongkos dan volume produksi. Kedua, keuangan. Penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earning ratio dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Selanjutnya, tujuan statistika. Yang pertama, sebagai sumber bahan atau informasi mengenai suatu hal. Mendeskripsikan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan populasi tertentu. Yang ketiga, mendapatkan gambaran masalah mengenai kependudukan. Yang keempat, membuat perkiraan dari data untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, membantu proses analisis data untuk mengetahui suatu nilai barang. Yang keenam, memperkecil luas populasi menjadi yang lebih mudah dipahami. Berikutnya jenis-jenis statistik. Statistik deskriptif. Statistika deskriptif atau deskriptif statistik adalah cara untuk mengatur, mewakili atau menggambarkan kumpulan data dengan menggunakan tabel, grafik, serta ukuran ringkasan. Misalnya, untuk menghitung kumpulan orang di suatu daerah yang menggunakan internet atau menggunakan televisi. Dalam jenis statistik ini, hasil pengamatan akan diringkas menjadi sebuah data yang sederhana dan mudah dipahami. Ringkasan ini dilakukan dengan menggunakan parameter rata-rata mean atau deviasi untuk mencari sampel populasi. Tujuan dari statistika deskriptif adalah untuk mempermudah penyajian data dan interpretasi data, sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan hasil dari suatu penelitian. Selanjutnya ada jenis-jenis statistik. Statistik inferensial. Statistik inferensial atau inferensial statistik adalah jenis statistik yang digunakan untuk menjelaskan arti dari statistika deskriptif. Dengan kata lain, jenis statistika inferensial ini berkaitan dengan cara menganalisis data, menentukan besaran, menarik kesimpulan, dan mengambil suatu keputusan. Pertama-tama, data dikumpulkan, dianalisis, dan dirangkum dalam statistika deskriptif. Selanjutnya, statistika inferensial akan membantu untuk menjelaskan arti dari data yang dikumpulkan tersebut, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Dari berbagai penjelasan yang membahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa statistika adalah ilmu tentang pengolahan dana analisis data yang di dalamnya kita bisa mempresentasikan dan mempresentasikan data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari kata tersebut. Statistika dan di pendidikan memiliki hubungan yang erat. Pendidikan tidak terlepas dari data-data yang berkaitan dengan peserta didik. Kemudian data-data tersebut diolah dengan statistika dan dikembalikan lagi sehingga menimbulkan suatu siklus yang saling berkaitan.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah statistika ini, materi pertama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.